Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Bakti, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, adik-adik sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, ridho dan karunia kepada kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Oleh karena itu, marilah kita selalu giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semata-mata agar kita gunakan dalam rangka ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, untuk bertauhid kepadaku. Maka hakikat penciptaan kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, harus kita gunakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, marilah kita panjatkan selalu bagi kita yang mengaku mencintai Nabi, bagi kita yang mengaku bermanhaj salaf, marilah kita menjadi manusia yang paling banyak bersolawat dan menyampaikan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan salah satu bukti cinta kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Bukankah ketika kita mencintai seseorang, kita akan sering menyebut orang tersebut? Dan apabila kita betul-betul mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu kita adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam ini juga tercurah limpahkan kepada keluarga beliau, anak dan istri beliau, karena sejatinya anak dan istri beliau merupakan keluarga beliau. Ini juga melepas tuduhan bagi orang yang mencintai ahlul bait, keluarga Nabi, namun mereka membenci istri Nabi dan mertua Nabi. Maka sejatinya orang tersebut, kelompok tersebut tidak mencintai ahlul bait. Bahkan sejatinya mereka menghinakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah apabila seseorang dihina istrinya, sejatinya dia juga sedang dihina? Bukankah ketika seseorang dihina mertuanya, sejatinya dia juga turut terhina? Maka sungguh sangat sesat orang yang menghina mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, kepada panitia pelaksanaan kajian pada malam hari ini, kepada ketua masjid yang telah memberikan fasilitas
untuk kita semua tafakkur wa tadabbur ayatillah, untuk kita sama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah dicurahkan, dikerahkan oleh seluruh panitia, oleh pengurus masjid untuk menyediakan tempat yang indah seperti ini, diberikan ganjaran pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang ya talibal ilmi, bagi para penuntut ilmu. Antum hadir pada malam hari ini melawan hawa nafsu, mengerahkan waktu antum, menyisikan waktu antum dan harta antum untuk duduk di sini. Ini merupakan sebuah perjuangan yang tidak mudah, karena kita dihidup di akhir zaman, di saat manusia memeningkan materi, sedangkan antum memeningkan ilmu. Ini merupakan hidayah dan petunjuk dari Allah kepada kita semua, dan patut kita syukuri. Karena sejatinya nikmat menuntut ilmu tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Allah hanya berikan nikmat ini bagi hamba-hambanya yang Allah inginkan kebaikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan ada pada dirinya, Allah jadikan tafaqquh fid din, dia belajar agama ini, dia paham agama ini. Dan sejatinya hadirnya antum di sini, antum sedang mencari harta karun, mencari harta warisan para nabi dan rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya lam yuwaris dinaran wala dirhama." Sesungguhnya para nabi dan rasul tidak pernah mewarisi harta berupa emas maupun perak, berupa dinar maupun dirham, tidak. Walakin akan tetapi warasu al-ilma, mereka para nabi dan rasul mewarisi ilmu. Faman akhazahu akhadha bihazzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, warisan nabi dan rasul, sejatinya dia adalah orang yang mendapatkan jatah waris yang begitu besar. Maka ketika antum hadir di sini, sejatinya antum semua sedang mencari harta waris yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasul. Maka sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan ya talibal ilmi. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, pembahasan kita pada malam hari ini yang diberi judul oleh Ustadz Roni, ya. Beliau mengusulkan judulnya tindak tanduk penguasa. Tindak tanduk penguasa dan hikmah bagi masyarakat dalam menghadapinya. Begitu beliau minta judulnya, ya. Tema ini atau judul ini diambil dari kitab yang disusun oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, guru besar bidang akidah di Universitas Islam Madinah. Beliau juga adalah pengajar tetap Masjid Nabawi. Beliau sering datang ke Indonesia dan beliau difasilitasi untuk menyampaikan daurah kepada para dai seluruh Indonesia di Pondok Pesantren Imam Bukhari di Solo. Dan insya Allah nanti tanggal 6 Januari 2020 beliau akan kembali memberikan daurahnya kepada seluruh dai seluruh Indonesia di Imam Bukhari Solo nanti insya Allah. Diambil dari buku beliau dengan judul Al-Ahkam atau Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam. Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam. Wa ma yushra'u lirra'iyati fiha minal ahkam. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan bahasa yang lebih menarik, ya. Tindak tanduk penguasa dan hukum-hukum yang disyariatkan bagi rakyat dalam menghadapinya, ya. Namun pada kesempatan yang begitu singkat pada malam hari ini, pastinya buku ini tidak akan kita tamatkan
dan tidak juga kita akan baca seluruhnya. Namun insya Allah kita akan cukupkan membaca dalil-dalil yang penulis sampaikan di dalam kitab ini, agar kita mendapatkan gambaran secara global, secara umum dahulu, ya, baru nanti pada kesempatan berikutnya atau oleh ustadz yang lain akan diberikan rincian-rincian dari penjelasan tentang sikap seorang masyarakat, seorang umat, ya, seorang rakyat kepada pemimpinnya. Ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum. Sebelum ana masuk ke sini, ana sangat bergembira, ya, sangat senang ana bisa kembali lagi ke masjid ini, Masjid Bakti, ya. Kalau ana pribadi menganggap masjid ini, ya, masjid bersejarah, ya. Masjid bersejarah. Ya, dahulu jamaahnya enggak seramai ini. Ya, akhi Sofyan, ya. Enggak seramai ini, ya. Bahkan hari Ahad pun pagi enggak seramai ini, ya. Dan sekarang Masya Allah di hari Senin, ya, weekday, ya, hari kerja, dan di maghrib, ya, jamaahnya bisa seramai ini. Masya Allah, ini merupakan nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan tersebarnya dakwah ini di kota Palembang khususnya dapat memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kota kita yang kita cintai ini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan bagi suatu kaum atau bagi suatu negeri kecuali karena iman dan takwa penghuninya, masyarakatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kalau seandainya penghuni suatu negeri amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, apa buahnya, Pak? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. Kita akan mendapatkan keberkahan dari atas langit dan dari bumi, Pak, dengan iman dan takwa. Maka hendaklah kita terus tingkatkan iman dan takwa kita. Ajarkan keluarga kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, agar mereka sama-sama merasakan manisnya iman, manisnya takwa. Tidak ada bekal yang pantas untuk kita persiapkan kecuali bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kabarkan kepada seluruh kaum muslimin yang antum kenal, bekal terbaik takwa, dan dengan iman dan takwa Allah akan berikan keberkahan untuk negeri ini. Ana beberapa hari keliling kota Palembang, lumayan macet, ya, Masya Allah. Semoga ini bukan pertanda bahwasanya kota ini dikurangi berkahnya, ya. Namun pertanda bahwasanya keberkahan itu makin banyak sehingga semua manusia bisa punya kendaraan, ya. Kita berharap yang positif seperti itu. Namun intinya keberkahan suatu negeri hanya dapat diraih dengan iman dan takwa. Kita masuk, ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, tentang tindak tanduk penguasa. Tidak ada yang menyangkal ketaatan kepada pemimpin apabila kita mendapatkan pemimpin yang beriman dan bertakwa, sayang dengan kaum muslimin. Pastinya semua masyarakat akan sayang dan cinta kepada pemimpin tersebut. Bukan begitu? Pastinya begitu. Namun yang jadi permasalahan, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan pemimpin yang tampaknya tidak cinta dengan kaum muslimin, tidak mendukung kaum muslimin, bahkan menetapkan kebijakan-kebijakan yang seakan-akan menyempitkan ruang gerak kaum muslimin. Maka apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah kita harus turun ke jalan? Apakah kita harus bawa bendera, bawa spanduk, mengajak akhwat turun ke jalan, keliling ke Air Mancur, ke Masjid Agung, ke Ampera, ke Jakabaring, atau ke Puntikayu, rekreasi namanya itu.
Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengumpulkan pasukan datang ke Jakarta untuk menggulingkan atau bagaimana? Ini yang menjadi perhatian kita kaum muslimin. Pembahasan ini telah Allah Subhanahu wa taala berikan konsep dasarnya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah Subhanahu wa taala berikan konsep dasar kita terkait ketaatan kepada pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian konflik, berselisih, selisih paham pada suatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah permasalahan itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairun, itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, itu baik dan lebih baik lagi akhirnya. Ini konsep dasarnya. Kita harus taat kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri, pemimpin kita. Ketika kita taat kepada Allah, ternyata Allah perintahkan untuk taat kepada ulil amri. Ketika kita taat kepada Rasul, ternyata Rasul memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri. Maka ketaatan kepada ulil amri sejatinya ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, beliau alaihi salatu wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhai beliau. Ubadah berkata, da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kami untuk datang dan meminta kami untuk berbaiat kepada beliau. Fabaya'nahu, maka kami pun berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana fima akhadha alaina, dan dari baiat-baiat tersebut, janji-janji setia tersebut, an baya'na ala sam'i wa ta'ah, kami diminta untuk tetap taat mendengar fi mansyatina wa makrihina wa makrahina. Kita atau kami diminta untuk tetap taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada pemimpin dalam suka maupun duka. Wa usrina wa yusrina, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Wa dalam keadaan yang tidak memberikan atau penguasa tersebut tidak memberikan haknya kepada rakyatnya. Wa an la nunazi al amro ahlah, dan kami dilarang untuk mencabut kekuasaan dari pemimpin tersebut. Qala, maka Nabi SAW bersabda, illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali kalian melihat pada diri penguasa tersebut kekufuran yang begitu nyata. Kalian harus tetap taat kepada pemimpin tersebut, kecuali pemimpin tersebut telah melakukan kekufuran yang begitu nyata. Indakum minallahi fihi burhan, dan antum semua dan kalian semua bisa memberikan saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kekufuran pemimpin tersebut. Maka selagi pemimpin kita tidak melakukan kekufuran atau kekufurannya tidak terang-terangan, kita harus tetap taat kepada pemimpin tersebut.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an, falyasbir alaihi, fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibran, famata alaihi illa mata maitatal jahiliyah." Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membenci sesuatu dari diri pemimpinnya, hendaklah ia bersabar terhadap pemimpin tersebut. Sebab tidaklah seseorang keluar memberontak, membelot dari pemimpin tersebut, walau hanya satu jengkal, kemudian dia meninggal dalam kondisi dia memberontak, ya, ingin menggulingkan pemimpin, melainkan dia mati atau meninggal seperti matinya jahiliyah. Ini hadis menegaskan kepada kita untuk bersabar kepada pemimpin dalam hal-hal yang tidak kita sukai. Hal yang tidak kita sukai adalah saat pemimpin itu tidak mendukung kita, tidak memberikan hak-hak kita. Namun dia, sang pemimpin, tidak melakukan kekufuran yang nyata, maka kita tetap harus bersabar. Kalau kita tidak bersabar, bahkan mengumpulkan massa untuk memberontak, dan kita meninggal dalam kondisi tersebut, maka kita meninggal dalam kondisi mati jahiliyah. Hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Man kharaja minat ta'ati wa faraqal jama'ata famata mata maitatan jahiliyatan." Nabi SAW bersabda, barang siapa keluar dari ketaatan kepada penguasa dan memecah kesatuan kaum muslimin. Ketika orang keluar atau ingin memberontak atau ingin mengkudeta, menggulingkan seorang pemimpin yang memang pemimpin itu diakui oleh seluruh masyarakatnya, sejatinya orang yang ingin menggulingkan itu memecah belah kaum muslimin. Karena sejatinya kaum muslimin berada dalam satu kepemimpinan dan ia keluar dari kepemimpinan tersebut. Sejatinya orang ini memecah belah kaum muslimin. Apa yang terjadi apabila dia keluar, ya, dari ketaatan kepada pemimpin dan memecah belah kaum muslimin, kemudian dalam kondisi itu dia meninggal, mata maitatal jahiliyah, maka dia mati seperti matinya jahiliyah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wa man qatala tahta rayatin ummiyatin yaghdabu li asabatin aw yad'u ila asabatin." Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berperang di bawah bendera ummiyah, yaitu bendera fanatismenya, ya, kesukuannya, ya, marah karena kesukuannya, menyeru kepada fanatismenya, ya, lalu dia terbunuh dalam kondisi demikian, maka dia pun mati dalam mati jahiliyah, ya, membela fanatismenya, kelompoknya, bukan membela agama Islam, namun sejatinya dia membela kelompoknya. Dan betapa banyak kita lihat hal tersebut di zaman kita. Orang rela mati untuk membela kelompoknya, bukan agama ini. Apabila dia mengatakan kami adalah pembela agama Allah, kita katakan dusta, karena sejatinya mereka membela kepentingan kelompoknya. Ya. Maka ini yang harus kita tanya pada diri kita. Sejatinya kita betul-betul membela Islam atau membela kepentingan kita atau kelompok kita saja. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah, bukan kepada tali kelompok golongan kita, yayasan kita, ormas kita, tidak, agama kita. Maka itu harus kita kaji. Betulkah kita ini bersatu di atas agama Allah, atau kita bersatu karena ormas, karena yayasan, karena sekolah, karena yang lain?
Ketika kita bersatu di atas sekolah, ketika sekolah kita salah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tetap bela sekolah kita. Maka itu tanda yang kita bela adalah sekolah. Namun kalau yang kita bela adalah agama, ketika bertentangan kita katakan kepada pengurus, ini bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita cari jalan keluar. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian mendapatkan perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, bukan kepada sekolah. Yang penting sekolah maju, yang penting yayasan maju, bukan. Namun kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Nabi SAW bersabda, wala yatahasya min mu'miniha wala yafi lidhi ahdin ahdah falaisa minni walastu minhu. Barang siapa yang memerangi umatku, membunuh orang baik dan orang jahatnya, tidak memilah orang mukmin yang bukan di antara mereka, dan tidak memenuhi janji kepada orang yang terikat perjanjian dengannya, maka dia bukan golonganku dan aku pun bukan golongan darinya. Namun fokus di dalam hadis ini bahwasanya barang siapa yang dia keluar dari ketaatan kepada pemimpin dan memecah belah kaum muslimin, kemudian dia meninggal, maka ancamannya dia meninggal dalam kondisi mati jahiliyah. Hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkirun, faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum, qala la ma sallu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya akan ditimpakan kepada kalian, wahai kaum muslimin, akan datang suatu masa nanti, wahai kaum muslimin, kalian akan dipimpin oleh pemimpin. Kalian mengenal mereka, namun kalian mengingkari perbuatan mereka. Kalian tahu pemimpin ini, namun kalian mengingkari perbuatannya. Artinya apa? Kalian tahu apa yang ditetapkan oleh pemimpin kalian itu salah, itu keliru. Kalian tahu. Ta'rifuna wa tunkirun, engkau tahu dan kalian ingkari. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi faman lam yastati fa bilisanihi wa man lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangan. Maka syarat merubah dengan tangan harus punya kekuasaan. Bagikan seorang ayah merubah untuk anak dan istrinya. Tidak boleh seseorang merubah keluarga yang lain dengan tangan. Bukan. Istri orang lain melakukan dosa, kita yang mencegah, bukan, Pak. Itu bukan kewenangan kita, kewenangan suaminya, bukan kewenangan kita. Kalau yang melakukan maksiat istri dan anak kita, kita yang bertanggung jawab. Ketika kita tidak mampu dengan tangan kita, falyughayyir bilisanihi, maka hendaklah dengan lisan, dengan nasihat, dengan perkataan baik. Nabi SAW bersabda, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah kalimat yang benar yang disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Ini kalimat yang hak. Namun pertanyaannya, bagaimana kita menyampaikan nasihat tersebut? Apakah di air mancur? Apakah di Masjid Agung? Atau di Ampera? Atau di mana? Enggak. Kata para ulama adalah, hendaklah engkau ambil tangan pemimpin itu 4 mata dan engkau nasihati. Jika dia menerima, itu yang kita inginkan. Dia tidak menerima, maka engkau telah menunaikan hak dirimu atau kewajiban untuk dirimu. Itu caranya. Maka ini tidak mudah, Pak. Jihad yang paling utama ini menyampaikan kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang zalim bukan perkara yang mudah. Namun kita harus menyampaikan langsung di hadapan pemimpin, bukan dengan di tengah jalan. Sejatinya ketika kita menyampaikan sesuatu di tengah jalan menggugat pemimpin, sejatinya itu bukan nasihat. Itu hanya merendahkan dan menjatuhkan kehormatan pemimpin. Bukan malah diterima, bahkan itu menyakiti hati pemimpin.
Mari kita katakan kepada diri kita, apakah kita akan menerima apabila ada seseorang menasihati kita di hadapan khalayak umum? Tentu kita tidak suka. Walaupun kita tahu yang kita lakukan itu salah, benci kita. Contoh, ada salah satu ikhwan sini melakukan kesalahan. Tiba-tiba ada ikhwan yang lain naik mimbar menyalahkan fulan, antum salah. Ngapain antum ngaji selama ini di bakti, antum tetap salah. Kira-kira itu nasihat atau menjatuhkan, Pak? Menjatuhkan. Maka untuk ikhwan kita saja apabila dilakukan hal seperti itu namanya menjatuhkan. Bagaimana lagi dengan pemimpin yang memiliki hak jauh lebih besar dengan ikhwan kita. Pemimpin memiliki hak yang besar atas rakyatnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ta'rifunahu fata'rifuna wa tunkirun. Engkau tahu perbuatan pemimpin dan namun kalian ingkari. Faman kariha faqad bari'a. Barang siapa yang membenci perbuatan tersebut, tidak setuju, tidak mau taat dengan perbuatan tersebut, faqad bari'a, maka dia tidak dapat dosanya. Gitu, Pak. Pemimpin memberikan kebijakan, contoh nauzubillahi min dzalik. Misalnya kebijakan baru dari pemimpin, setiap ada rapat harus disuguhkan khamr. Misal, nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah nggak ada kan begitu. Contohnya saja, ada pemimpin menetapkan kalau mau rapat harus ada suguhan khamr untuk memuliakan non muslim. Contohnya begitu. Contohnya, nauzubillahi min dzalik. Maka kita ingkari, tidak usah kita taati. Karena Nabi SAW bersabda, la ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada sang khaliq Allah Subhanahu wa taala. Minum khamar maksiat bukan, Pak? Maksiat, maka jangan taat kepada pemimpin. Karena ketaatan yang dimaksud adalah innamat ta'a fil ma'ruf. Ketaatan yang dimaksud adalah hal yang baik, hal yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur bil urfi, maka perintahkan kepada yang baik. Ketaatan kita kepada yang ma'ruf. Kalau pemimpin memerintahkan untuk yang tidak baik, bahkan maksiat, maka kita tidak boleh taat. Namun tidak taatnya kita bukan berarti kita memberontak. Maka kita rapat tidak usah suguhkan apa? Tidak usah suguhkan khamar. Maka kata Nabi SAW, faman kariha faqad bari'a. Barang siapa yang membenci, maka dia telah terlepas. Wa man ankara faqad salima. Barang siapa yang mengingkari, maka dia telah selamat. Ya. Atau dalam kondisi dia mengingkari dengan hati, namun dia terpaksa, Pak. Terpaksa. Karena dia diawasi. Kalau dia tidak melakukan hal tersebut, tidak aman nyawanya. Ya. Atau dia tidak melakukan yang lain, maka dia lakukan dengan tetap membenci. Maka insya Allah dia tetap selamat. Namun Rasul SAW memberikan wanti-wanti, walakin man radiya wa taba'a. Tetapi hati-hati bagi orang yang ridho. Oh, nggak apa-apa itu. Wa taba'a, bahkan dia ikut. Oh, harus memang. Itu yang harus waspada. Jadi minimal kita tidak taat, atau andai pun kita ngikuti, kita ingkari dengan hati kita, dengan hati kita. Kita katakan haram ini. Ya, ini haram ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk untuk memimpin kita. Begitu ya. Wa qalu ya Rasulullah, maka ketika mendengar ini, para sahabat pun bertanya. Ya, apa kata para sahabat? Ala nuqatiluhum? Kalau begitu, tidakkah kita perangi saja ya Rasulullah? Ini pemimpin udah kelewatan. Ta'rifun wa tunkirun. Kita tahu dia melakukan perbuatan maksiat, kita ingkari. Ya udah, selesaiin aja. Cukup. Nggak usah lanjut periodenya, nggak usah tunggu sampai akhir kekuasaan, udah selesaikan saja. Apa kata Nabi SAW? La, tidak boleh. Jangan sekali-kali engkau cabut kekuasaan dia. Jangan. Ma sallu, selagi pemimpin kalian sholat, selagi pemimpin itu sholat. Ya, ma sallu, selagi dia sholat. Lihat betapa agungnya kondisi atau posisi sholat, Pak. Penentu, Pak. Sholat, Pak. Maka ketika pemimpin masih sholat, tidak boleh diperangi, Pak. Dalam hadis sebelumnya yang kita katakan apa? Illa antarau kufran bawah, sampai engkau melihat kekufuran yang nyata. Hadis ini mengatakan selagi sholat. Seakan-akan Nabi SAW mengatakan kekufuran yang nyata dia tidak sholat dan memerangi sholat.
begitu agungnya salat, menjadi standar iman dan kekufuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk selalu menjaga salat kita. Alladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang yang selalu menjaga salatnya. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sam'u wat ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin falas sam'a wala ta'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar dan taat kepada pemimpin itu wajib bagi seorang muslim, baik dalam perkara yang dia cintai ataupun dalam perkara yang ia benci, selagi perkara tersebut bukan maksiat. Standarnya apa Pak? Maksiat. Kalau maksiat, apa kata Nabi SAW? Fa in umira bi maksiatin, apabila pemimpin memerintahkan perkara maksiat, fala sam'a alaihi, maka tidak boleh mendengar, wala ta'at, dan tidak boleh taat. Namun apabila kita tidak dengar dan tidak taat, apakah kita harus memberontak? Tidak, jawabannya tetap dia pemimpin kita. Namun dalam perkara maksiat ini kita tidak taat. Kadang-kadang kita ini tidak adil Pak. Standar kita ganda. Standar kita ganda. Ada judul kajian, udah sangat terkenal di YouTube ya. Setengah isi, setengah kosong. Kalau ini apa Pak? Lana abis ini namanya ya. Setengah isi, setengah kosong. Ustaz Syafiq Ridha Basalama menjelaskan hal itu. Guru kami hafizahullahu ta'ala. Kadang-kadang kita melihat gelas yang setengah isi, setengah kosong. Yang kita jinguk apa Pak? Kosongnya baik, belum penuh ini. Coba kita lihat, ini gelas udah penuh, tapi baru setengah. Tinggal kita isi setengah lagi. Bukan malah kita, ini tidak penuh, ini belum setengah. Ini kadang-kadang kita tidak adil. Kebaikan pemimpin kita begitu banyak, apalagi di Indonesia Pak. Baiknya luar biasa pemimpin itu kepada Islam. Coba Pengadilan Agama, judulnya Pengadilan Agama, tapi yang diurusi agama apa Pak? Agama apa yang diurusi di Pengadilan Agama Pak? Hanya agama Islam Pak. Agama selain Islam kemana Pak? PN Pak, Pengadilan Negeri. Iya atau bukan? Baik tak pemerintah gitu? Baik nian Pak. Padahal agama yang diakui di Indonesia ada berapa Pak? Ada 5. Tapi agama dibikin pengadilan cuma 1. Agama apa Pak? Agama Islam. Oh iya Ustaz, ngapo? Pengadilan agama bukan agama Islam. Nama saja akhi. La musyahata fil istilah. Tidak ada debat dalam istilah. Yang penting kan hakikatnya. Pengadilan agama yang diurusi agama apa Pak? Agama Islam. Kami pribadi pernah diskusi dengan seorang hakim di Pengadilan Agama. Mohon doa antum semua nih anak muda. Ya, kalau bisa Pengadilan Agama ini bukan hanya mengurusi perkara perdata, perkara personal, namun pidana. Kalau yang mencurinya orang Muslim, masuknya ke mana? Pengadilan Agama. Itu cita-cita hakim di sana Pak. Jadi ketika Pengadilan Agama ini ada, orang-orang non Muslim itu sebenarnya kritik. Kenapa ada Pengadilan Agama dan diurusin cuma Islam? Kami kan juga punya hak. Mereka minta Pengadilan Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, namun tidak dipenuhi oleh pemimpin kita. Betapa baiknya pemerintah kita. Coba Pak, kalau mau masuk Ramadan, se-Indonesia ini ribut dah Pak. Mau neropongi Pak. Itu bukti bahwasanya pemerintah kita memperhatikan Islam. Ya atau tidak? Nak lebaran Pak. Segala penjuru diteropongi hilal ya. Sayangnya hilal itu cuma ngetren setahun 2 kali Pak ya. Ramadan sama Syawal, cuman itu be ya. Selainnya lupa hilal, apa hilal, nama wong apa siapa ya. Itu bukti bahwasanya pemerintah kita begitu peduli dengan Islam ya, luar biasa. Bahkan menerbitkan apa? Apa ini namanya Pak? Kementerian Agama Republik Indonesia, jadwal sholat. Jadwal sholat pun diurus oleh pemerintah. Antum mau menentukan arah kiblat, telepon Kemenak, datang Pak. Dia yang akan membantu menentukan arah
kiblat itu betapa mereka memperhatikan kita. Tapi jangan juga kita jingga, oh tidak maling, tidak potong tangan. Itu berarti kita melihat setengah yang kosong, yang isi lupa, Pak. Isi lupa. Diajarkan, kita diajarkan, Pak, dan diizinkan kita beraktivitas. Alhamdulillah kita bisa mengadakan kajian yang seperti ini. Kemudian dalil yang lain, Nabi SAW bersabda, hadis yang panjang dari Alqamah bin Wa'il. Beliau mengatakan dari bapaknya, Sa'ala Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Salamah bin Yazid pernah bertanya kepada Rasul SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita, bagaimana pendapatmu in qamat alaina umara'un, kalau kami dipimpin oleh pemimpin, yas'aluna haqqana, selalu menuntut haknya. Pemimpin ini apa? Selalu minta hak dia, ya. Wa yamna'una haqqana, namun sayangnya ya, yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana, selalu minta haknya dipenuhi, namun mereka tidak pernah memberikan hak kami. Kita ini berasa diperes, Pak, diambil, kita tidak dikasih apa-apa. Rasanya seperti itu. Tapi faktanya di Palembang tidak, di Indonesia tidak dikasih kita hak kita. Fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami? Apa kata Nabi SAW? Faradu anhu, maka Nabi pun berpaling dari orang ini. Summa sa'alahu, maka orang ini bertanya lagi kepada Nabi. Nabi pun berpaling lagi. Summa sa'alahu saniyah, ya, au fi salisa, kemudian orang ini bertanya lagi untuk kali ketiga. Fajadzabahu Ash'atsu ibnu Qais, ya. Maka seketika Al-Ash'ad bin Abil Qais, ya, menariknya, menahan orang ini jangan sampai mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanya, Nabi berpaling, nanya, Nabi berpaling. Ketiga kali nanya, langsung diambil, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa ati'u, tetap dengar, tetap taat. Fa inna ma alaihim ma hummilu, sejatinya pemimpin itu akan menanggung dosa atas apa yang dia telah perbuat. Wa alaikum ma hummiltum, dan kalian pun akan menanggung apa yang kalian lakukan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta berikan, mereka belum memberikan hak, kita bersabar selagi bukan dalam perkara yang maksiat, ya. Udah masuk waktu salat, Pak. Azan dulu. Azan dulu. Ya, silakan, fadhol, azan dulu. Habis azan lanjut kan? Salat dulu terus. Oh ya udah, kalau begitu kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.